Perkenalkan, nama saya Deborah Virginia. Saya punya latar belakang pendidikan sebagai seorang dokter umum dan izinkan saya untuk memberikan kesaksian tentang perjalanan panggilan hidup saya yang menjadi dasar dari apa yang saya akan bagikan di channel YouTube ini. Jadi saya memulainya dengan waktu itu saya lulus Fakultas Kedokteran dan saya mendapatkan penempatan tugas sebagai dokter PTT, semacam wajib kerja yang harus dilakukan oleh para lulusan dokter, dan itu biasanya dilakukan selama kurang lebih 3 tahun di kota-kota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi waktu itu saya mendapatkan satu daerah kecamatan untuk bertugas sebagai dokter di puskesmas perawatan. Jadi puskesmas yang ada rawat inapnya. Setelah kurang lebih 1 tahun, saya menjalaninya dan semua cukup baik. Ya, ada proses adaptasi, tetapi semua bisa diatasi dengan baik dan kurang lebih kira-kira masuk tahun kedua. Ya, jadi sudah 1 tahun saya di sana. Saya waktu akan berangkat rapat ke kantor dinas di kabupaten, tiba-tiba kaki saya sangat sakit sekali, tidak bisa digerakkan, bahkan saya lihat kaki saya jarinya berwarna hitam dan kemudian juga bengkak dan sangat sakit sekali. Akhirnya saya berpikir bahwa memang saya punya riwayat keluarga yang memiliki sakit artritis atau radang sendi ini. Tetapi saya pikir ini hanya biasa saja, yang membuat saya pun mengobati dengan apa yang sudah saya pelajari dan saya obati, tetapi makin hari bukannya makin berkurang, semakin hari makin bertambah. Bahkan bukan hanya di sendi kaki saja, sampai seluruh sendi, bahkan sampai sendi leher saya pun saya tidak bisa untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Jadi begitu cukup sakit sekali untuk setiap saya melakukan pergerakan. Jadi kalau misalnya saya sedang duduk seperti ini, saya untuk berdiri itu sangat sulit sekali. Dan demikian juga sebaliknya, kalau dalam kondisi saya sedang berdiri, untuk saya duduk atau saya berjalan itu sakit sekali. Tadinya hanya sakitnya di waktu saya bergerak. Tetapi makin lama di waktu saya tidak bergerak pun rasa sakit itu makin luar biasa. Bahkan saya bisa rasakan seperti ada jarum yang ditusukkan kepada sendi-sendi saya gitu. Dan rasanya itu luar biasa. Saya orang yang cukup tahan dengan yang namanya rasa sakit. Tapi ini sangat luar biasa. Membuat saya kadang-kadang tidak tahan juga. Saya akhirnya berteriak. Singkat cerita, akhirnya saya bilang saya harus butuh pertolongan. Akhirnya saya ke ibu kota provinsi dan di sana saya ketemu dengan dokter yang baik yang kebetulan juga baru pulang dari China belajar tentang rheumatoid arthritis. Jadi semacam penyakit-penyakit yang juga hubungannya dengan sendi. Dan saya di sana berobat. Saya diberikan suntikan, saya bolak-balik, saya berobat di sana, tetapi juga tidak ada perubahan. Bahkan yang terjadi karena mungkin saya disuntik dengan yang namanya kortikosteroid gitu, jadi muka saya moon face, muka saya bengkak gitu, jadi sudah karena dosis yang terus dinaikkan sampai akhirnya dia memberikan saya satu obat yang cukup keras dan waktu dia tanyakan kepada saya, kamu pikirkan untuk mau tidak diberikan kepada kamu. Tapi waktu itu saya ambil keputusan bahwa tidak Tuhan, saya saya percaya Tuhan bisa bantu saya untuk mengobati ini tanpa saya harus dilakukan terapi yang cukup beresiko juga gitu. Jadi saya mengambil keputusan untuk saya berhenti berobat di sana, walaupun saya masih tetap minum obat-obatan yang mengurangi rasa sakit, juga mengurangi radang sendi saya. Karena nyeri yang semakin hebat
dan bahkan di saat-saat saya tidak bergerak pun itu sakit sekali, menyebabkan saya juga semakin hari semakin down secara mental, karena tidak ada satu hari pun di mana saya tidak mengalami rasa sakit. Tetapi saya berusaha untuk tetap saya berjalan, saya bergerak, karena saya tahu sekalipun sakit, waktu saya berhenti bergerak itu akan semakin parah. Jadi saya tetap masih melakukan tugas saya tetap berusaha untuk datang ke puskesmas walaupun sangat sakit sekali, dan kebetulan rumah dinas itu di sebelah puskesmas, tidak jauh, jadi saya hanya berjalan, tapi jarak yang begitu dekat pun buat saya itu sangat luar biasa, sangat sakit, bahkan untuk pakai sepatu pun sulit gitu ya, dan saya tidak bisa menceritakan secara detail karena ini semua berlangsung sampai 1,5 tahun. Jadi bukan sebentar waktu yang saya alami, jadi cukup lama, sekitar 1,5 tahun saya alami ini, dan tiap hari tidak pernah tanpa rasa sakit. Yang anehnya, selain saya mengalami secara fisik, saya juga mengalami serangan-serangan yang atau hal-hal ya saya nggak tahu itu dulu, saya nggak tahu itu apa, tapi ada hal-hal yang di luar nalar saya. Misalkan ya, saya satu malam waktu itu saya sedang tidur dan tiba-tiba saya mendengar ada suara burung yang begitu kuat tengah malam, jadi saya pikir burung apa ini, keras sekali, dan kebetulan kamar saya ada jendela seperti di belakang ini, dan tempat tidur saya ada tepat di bawah jendela itu, jadi kepala saya tepat di bawah dari jendela, dan waktu saya mendengar suara burung itu dari kejauhan tadinya, tetapi tiba-tiba mendekat, dan saya bisa rasakan itu semakin dekat ke jendela saya. Dan timbul ada satu kekhawatiran, jangan-jangan ini burung ini bertuju kepada saya gitu. Tapi saya refleks saja waktu itu, saya bilang, malaikat tolong saya. Dan tiba-tiba saya mendengar ada suara seperti burung yang keras itu, suaranya tercekik lehernya. Saya nggak bisa menirukannya, tapi saya pikir ini apa ya gitu, kok saya ngalamin seperti itu. Saya pikir ini hanya mungkin saya sendiri yang mendengarkannya. Besoknya begitu saya keluar, saya mau bekerja, tiba-tiba tetangga saya seorang guru, dia tanya, "Ibu, dengar tidak tadi malam ada suara burung yang begitu keras gitu?" Oh, jadi saya pikir benar-benar berarti bukan saya saja yang mendengar, ternyata orang lain juga mendengar. Saya masih bingung apa yang terjadi dengan saya. Jadi selain saya sakit, saya serangan demi serangan, saya tidak mengerti apa ini gitu. Dan saya orang yang logik, kita dilatih sebagai seorang dokter tidak pernah berpikir untuk sesuatu hal yang tidak rasional. Jadi buat saya mungkin itu hanya sekedar sesuatu yang kebetulan saja gitu. Nah, tiba-tiba saya juga ngalamin saya digigit tawon. Ya, jadi misalnya saya sedang berpakaian seperti ini, tiba-tiba saya rasa punggung saya itu ada tawon yang menggigit. Jadi saya minta tolong ini kan karena sakit sekali tawon itu gitu. Jadi waktu dipegang itu yang misalnya kita pegang begini, itu terasa ada badan tawon. Tapi waktu mau dicari, dilihat ke dalam, tawonnya nggak ada. Dan itu cukup lama, ada beberapa minggu saya seperti itu, ya tidak selalu, tetapi dia tiba-tiba saja datang. Sampai satu waktu, karena sakit saya ini mungkin juga didengar oleh banyak orang, saya ngalami sakit yang aneh, bahkan banyak juga
hamba-hamba Tuhan yang dikirim. Itulah Tuhan itu baik. Di mana saja kita ada, Dia tidak pernah tinggalkan. Saya punya cerita yang sedikit lucu karena hamba Tuhan ini, dua orang hamba Tuhan yang berbeda denominasi datang ke rumah saya bersamaan waktunya. Jadi pendeta satu yang karismatik dan yang satu dari gereja Presbyterian. Nah, jadinya mereka bertemu dan mereka bilang, ayo kita berdoa. Yang satu memakai bahasa roh dan yang satu tidak. Akhirnya mereka mendoakan saya dan walaupun mereka dalam ketidaksehatian ya dalam doktrin mereka masing-masing, tapi luar biasanya doa mereka dahsyat gitu. Kenapa? Karena besok paginya saya bekerja, saya pelan-pelan ke puskesmas, jalan ke puskesmas dan saya mau cek pasien rawat inap. Nah, waktu saya lagi mau cek pasien rawat inap, tiba-tiba saya rasa lagi ada tawonnya. Tapi masalahnya giginya tidak ada. Saya tidak rasa lagi rasa sakit. Jadi seperti tawon yang mau gigit saya, tapi dia nggak punya gigi. Ompong. Itu seperti tidak ada giginya. Saya teringat, oh tadi malam saya didoakan oleh hamba Tuhan itu. Puji Tuhan. Akhirnya saya pegang, saya kepada perawat saya bilang, tolong ini. Kebetulan perawat saya juga perempuan. Saya bilang tolong ini ada tawon ya. Tapi dicari juga nggak ada gitu. Akhirnya saya sambil mau mulai untuk bekerja di poli, sambil kita sedang menunggu, tiba-tiba saya duduk di kursi gitu di meja praktek. Tiba-tiba perawat di puskesmas, Bu, diam ya, diam, jangan bergerak. Saya pikir ada apa, jadi saya diam saja. Tiba-tiba dia bilang, ada tawon, dan tawon itu keluar dari pakaian saya dan dia terbang. Dan tawon itu cukup besar. Waktu saya lihat itu secara fisik, ya sekali lagi, ini cukup buat saya membingungkan. Ini apa? Keluar terbang secara fisik dan kami ada 3 orang di situ melihat bersama-sama tawon itu keluar. Semenjak hari itu saya tidak pernah lagi diserang tawon. Tetapi saya diserang lagi yang lainnya. Dan mulai ada hal-hal yang aneh. Tiba-tiba saya mulai melihat orang-orang sebenarnya yang menemukan itu orang-orang yang mau menengok saya. Tiba-tiba, Bu, di depan pagar itu kok ada seperti nasi, ada lauknya, seperti sajen, Bu. Saya pikir buat apa gitu untuk orang naruh sajen di rumah saya gitu. Jadi saya bukan orang yang berpikir mungkin itu orang lagi makan saja lupa. Tapi saya lihat itu tiap hari ada gitu. Kemudian yang cukup aneh lagi, di depan pintu mau masuk ke rumah saya itu ada burung yang mati tapi seperti disembelih gitu ya, kepalanya, dan dilemparkan dekat pintu saya. Kemudian juga saya ngalami pagi-pagi lihat keluar, saya pikir ada pasien tapi ternyata bukan. Dan begitu saya melihat keluar, ternyata di luar itu ada darah. Saya pikir apa ada orang yang tadi datang ya, terus saya nggak dengar atau bagaimana. Tapi waktu saya lihat, ini darah ayam gitu ya. Kita bisa bedakan berbeda. Ini darah bukan manusia gitu. Jadi buat saya cukup aneh. Dan ada hal lagi yang aneh, rumah saya waktu pagi-pagi saya mau berangkat kerja, saya mau buka pagar saya, kok pagar saya sudah dicat. Jadi saya pikir kapan catnya? Apakah tengah malam karena masih basah gitu. Dan saya selalu berpikir logik, saya pikir mungkin mau 17-an, ini mungkin ada yang punya inisiatif untuk supaya terlihat rapi, jadi dicat gitu.
Walaupun semua saya sudah diingatkan oleh teman-teman, hati-hati kamu ini dapat serangan, dapat sesuatu. Karena buat saya ini sesuatu yang belum pernah saya hadapi dan saya bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal seperti ini. Jadi akhirnya saya mulai melihat ada orang yang masih bekerja sebagai anak buah di puskesmas saya. Dia tidak lama saya masuk ke situ, tiba-tiba dia pindah, puskesmasnya dipindahkan dan dia punya buka praktek. Dia bukan medis tapi paramedis. Dia paramedis di situ, buka praktek dan pasiennya cukup banyak ya, karena di daerah itu pasien banyak. Dalam waktu tidak lama lah, waktu saya awal pertama datang dalam 1 tahun itu, pasiennya berkurang dan yang anehnya pasien di tempat saya bertambah. Padahal sebenarnya saya pun tidak bermaksud untuk membuka praktek di sore hari karena mengingat saya waktu itu hanya untuk bertugas untuk saya dapatkan surat izin praktek. Jadi saya pikir saya sudah kerja di puskesmas, sesudah itu sore ya saya tidak usah buka praktek. Tetapi saya diwajibkan oleh kepala dinas saya berkata bahwa harus buka praktek sore hari karena mengingat banyaknya pasien yang masuk di sore dan malam hari. Jadi untuk memudahkan pasien-pasien itu dapat ditangani. Jadi saya akhirnya buka praktek bukan dengan maksud untuk saya mengambil pasien atau membuat persaingan, tetapi entah bagaimana pasien saya bertambah dan pasien paramedis itu semakin berkurang. Dan saya sangat tidak pernah curiga dengan siapapun dan saya juga berpikir semua orang itu pasti baik. Jadi saya kadang-kadang kalau saya pulang ke Jakarta, kebetulan saya tinggal di orang tua di Jakarta, jadi saya kalau pulang ke Jakarta, saya menitipkan kunci kepada para medis ini. Ya, jadi sama sekali saya tidak berpikir bahwa para medis ini akan melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Saya juga cukup aneh karena saya melihat waktu saya ke rumahnya, saya melihat di bawah kursi itu ada binatang. Saya pikir apa itu kucing atau apa, tapi setelah saya perhatikan ternyata ular gitu. Jadi ular itu memang dia bisa masuk ke kamar mandi sendiri dan apa, dan saya cukup tidak terlalu nyaman untuk ada bersama dengan ular itu. Jadi saya pikir wah kebiasaan ibu ini aneh aja, walaupun saya dengar ternyata itu bukan ular-ular yang biasa, tetapi ya tapi saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya saya mulai melihat orang ini mengirim sesuatu ke rumah saya, tadinya masih saya pikir berupa oleh-oleh atau apa, jadi masih berbentuk, tapi mulai semakin lama mulai spesifik. Tiba-tiba saya dikasih kueku yang merah kayak darah itu ada jumlahnya 7. Kemudian dia pergi, saya baru pulang dari satu daerah ke kampungnya dia bawakan saya telur rebus gitu. Kan itu cukup tidak familiar untuk sebagai oleh-oleh gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang saya pikir saya masih berpikir logik saja. Bahkan sampai ada satu orang yang sama-sama kami sering rapat di kecamatan, dia berobat di tempat saya, dia bilang gini, "Bu, saya ini punya dukun loh, punya orang pintar di daerah salah satu daerah lah, saya nggak usah sebut ya, di salah satu daerah, dan saya waktu itu kaget karena si paranormalnya ini, dia bilang paranormalnya ini berkata, saya baru bikin seorang dokter di tempatmu, katanya. Loh, dia bilang siapa? Dia sebut paramedis ini. Jadi paramedis ini datang ke dukun yang sama dengan dukunnya pasien saya, dan dia katakan bahwa
dia sedang mengerjai dokter itu. Jadi saya banyak selentingan yang sudah berkata bahwa hati-hati, sepertinya ibu kena serangan karena sebelum ibu juga pernah ada yang meninggal gitu. Jadi saya pikir enggak mungkin lah, apalagi kita ini anak Tuhan yang kita percaya bahwa tidak mungkin Tuhan membiarkan, atau roh di dalam kita kan jauh lebih besar. Kenapa saya kok bisa kena? Dan sementara di lingkungan itu berbeda keyakinan dengan saya. Jadi saya pikir, wah kayaknya nggak mungkin gitu saya itu dibuat. Bahkan sampai Bapak ini yang pasien saya berbicara pun saya masih tanda tanya, apa benar? Sampai Bapak yang pasien ini berkata bahwa, Bu, sampai saya marahi paranormalnya. Dia bilang dokter itu baik, dokter itu suka nolong, kenapa kamu mau saja? Nah, akhirnya singkat cerita, saya akhirnya semakin melihat ada sesuatu yang memang dari orang ini, gitu ya. Karena saya melihat mulai sikap dan yang lainnya mulai terlihat tidak lagi takut-takut. Tadi seperti saya bilang, dia berani untuk memberikan makanan-makanan yang cukup aneh ke tempat saya. Selain itu saya juga diserang lewat mimpi. Mimpi-mimpi saya tuh menakutkan. Saya seperti dikejar orang yang bawa parang, dan parangnya itu bisa terdengar apanya ya, tajamnya, pring-pring gitu. Dan seperti saya tuh sudah mau dibunuh. Tapi tiba-tiba saya diselamatkan oleh ada orang yang naik mobil berwarna merah. Dan saya baru tahu ternyata itu mobil kawan saya, sahabat saya yang banyak menolong saya untuk bawa saya kepada Tuhan lebih lagi. Jadi singkat cerita, saya nggak bisa cerita ini semua, panjang karena 1,5 tahun, dan saya rasanya waktu itu pernah satu titik saya putus asa. Kenapa? Karena saya dibawa kepada tadi yang saya bilang mobil merah di mimpi saya. Ternyata itu teman saya, sahabat saya yang membawa saya mengenalkan kepada satu hamba Tuhan yang waktu itu mendoakan saya. Ya, beliau luar biasa, sudah tidak ada, tapi sungguh luar biasa. Saya bersyukur ketemu ibu ini. Dan dengan timnya, waktu itu timnya masih anak-anak muda gitu, dan mereka berdoa. Karena saya waktu itu dari gereja yang bukan karismatik, jadi cukup aneh dengan cara berdoa mereka. Tetapi di waktu itu, waktu mereka sedang berdoa, saya mendengar suara Tuhan seperti ini. Kenapa engkau tidak datang kepadaku? Sedikit saya cerita, saya dari latar belakang keluarga juga dari Kristen, dan kehidupan kami juga ya biasa-biasa saja, tidak yang berlebihan, tapi juga kami juga takut yang namanya Tuhan gitu. Jadi kami ke gereja dari kecil, sekolah minggu, kemudian juga ya mengikuti kegiatan-kegiatan walaupun tidak terjun ke pelayanan, tetapi kami untuk yang namanya beribadah kami rajin. Jadi saya kembali lagi kepada cerita tadi, saya kaget selama ini saya belum pernah bisa mendengar suara Tuhan, audible ya, audible. Saya kalau di hati saya bisa tertukar dengan suara hati, saya mendengar suara dan yang berkata bahwa kenapa engkau tidak datang kepadaku. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa. Saya sudah didoakan hamba-hamba Tuhan. Kenapa masih dibilang tidak datang kepadamu? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, memang di waktu sakit ini ada kerabat, ada keluarga yang datang dari jauh, itu kadang-kadang membawakan obat-obat yang menurut mereka dari orang pinter, paranormal dan sebagainya, dari juga ya macam-macam lah. Mereka tak kasih air atau apa. Saya juga bukan orang yang percaya dengan hal seperti ini.
sangat tidak percaya ya, karena saya juga punya latar belakang, saya juga orang yang berpendidikan di medis, jadi saya sangat tidak percaya dengan hal ini. Tapi karena misalnya ada orang, ini aku habis minta air untuk supaya kamu nanti cucikan ya di kakimu, airnya ada bunga. Sebenarnya saya sangat tidak beriman, tidak percaya dengan air itu. Tetapi karena saya memikirkan orang ini sudah berjalan 3 jam, karena di luar kota ya, 3 jam, 4 jam untuk menemui saya. Betapa saya tidak sopannya untuk tiba-tiba nggak usah dipakai gitu. Kalau mereka tidak memaksakan saya, biasanya mereka pulang saya langsung buang. Tapi kadang-kadang mereka mau saya pakai di depan mereka, mau nggak mau. Walaupun saya dalam nama Yesus gitu, tetapi saya tetap pakai. Dan hari itu sepertinya Tuhan tegur untuk saya totally menolak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Akhirnya, oke, hari itu saya bisa berlari, saya didoakan tuh saya berlari, saya bisa putar-putar ruang ibadah mereka. Wah, saya loncat-loncat sampai saya senang sekali. Akhirnya ibu ini, hamba Tuhan ini bilang, minggu depan kesaksian ya. Luar biasa Tuhan sembuhkan. Oke, siap, saya mau kesaksian. Tapi tiba-tiba misalnya itu kita sudah mau berangkat hari Minggu, hari Sabtunya atau Jumatnya saya sudah mulai tidak bisa bangun lagi. Tidak bisa bangun sama sekali. Jadi membuat saya hari Minggu tidak jadi lagi beribadah. Akhirnya didoakan lagi. Didoakan sembuh lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya saya lelah. Tuhan, Engkau mau permalukan saya. Kok saya didoakan, tapi nggak lama 1 minggu saya seperti itu lagi. Sementara serangan semakin banyak. Bahkan pembantu saya pun diteror untuk tidak bisa bekerja di situ. Bahkan sudah langsung diancam. Kalau Anda bekerja di situ, Anda saya buat seperti majikanmu. Jadi mau nggak mau yang bekerja di rumah pun pergi semua. Waduh, saya benar-benar saya ada dalam kondisi yang begitu down, begitu rasanya ini apa gitu. Kok saya mengoreksi diri tentang kesalahan saya dan semuanya, tapi saya nggak temukan jawaban. Saya akhirnya putus asa, saya mengambil keputusan saya masuk ke ruang obat. Saya suka menyiapkan obat-obat untuk anak kejang. Jadi ada beberapa pil penenang yang biasanya nanti saya gerus, saya campurkan untuk mereka tidak mengalami kejang. Waktu itu saya masih punya 1 botol kecil dan saya tidak hitung jumlahnya, saya tuang saja ke tangan saya tidak hitung lagi, cukup banyak. Rasanya mungkin itu satu itu tuh 30 ya. Mungkin itu ada di atas 15 ya. Saya tidak hitung lagi, saya minum karena saya pikir saya udah putus asa. Saya capek sekali, udah terlalu tekanan dari segala hal. Akhirnya saya tunggu setelah saya minum, kok nggak ngantuk, nggak lemes. Sampai hari ini saya tidak tahu obat itu kemana. Tuhan itu baik. Kalau saja waktu itu obat itu bekerja, mungkin saya tidak mengenal dia, bahkan tidak punya kesempatan untuk saya dipulihkan. Jadi benar-benar obat penenang itu tidak lagi seperti saya mungkin makan tepung saja. Tidak ada khasiat, ngantuk pun tidak. Betapa Tuhan menjaga saya dengan luar biasanya. Saya tahu ada Roh Kudus yang Tuhan kirim untuk menolong saya. Ya, saya sangat bersyukur banyak orang-orang yang datang menolong saya. Juga saya percaya, tapi di satu titik saya juga mulai
mencari Tuhan dengan lebih lagi. Bahkan seringkali saya mendengar suara secara audible. Saya pikir tadinya itu hanya kebetulan, tetapi saya makin lama saya seperti diajarkan untuk mendengarkan suaranya. Sampai satu titik saya lelah. Saya tetap buka praktek karena mau tidak mau saya ditunggu pasien di depan. Yang cukup aneh lagi, pasien saya juga bertambah. Dan anehnya lagi, saya untuk periksa pasien saya semua tahu. Bahkan mereka ada bilang, oh ada ibu dokter yang disantet. Aduh, gak enak banget itu julukannya gitu. Karena buat saya malu sebagai anak Tuhan, kok saya bisa dimasuki seperti ini. Dari kepala dinas sudah dipanggil saya, dia bilang kamu pulang saja, ini sudah didatangkan pengganti. Jadi didatangkan, sudah ada pengganti saya didatangkan untuk menggantikan saya. Tapi saya ada seperti yang menahan saya seperti begini. Di tengah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kenapa kok Tuhan Yesus saya seperti kalah? Jadi saya terus rasanya ingin berjuang gitu. Jadi saya bilang izinkan saya tetap ada di sini. Jadi saya tetap bisa juga praktek, saya bekerja. Bahkan teman saya ini lucunya dia datangkan dukun untuk, karena dia dengar cerita-cerita, mungkin dia sudah datangkan dukun untuk mengcover dia gitu. Jadi ya itulah macam-macam ya orang untuk menghadapinya. Tapi saya terus saya punya keyakinan Tuhan saya pasti beri kemenangan. Akhirnya satu titik waktu saya sedang pulang dari puskesmas, saya masuk ke dalam rumah dan saya rebahan tidur di mana? Di tempat tidur. Wah, udah tidur gitu kan susah ya untuk saya bergerak. Tapi tiba-tiba dari jendela itu juga datang ada seorang bapak yang, ibu dokter tolong anak saya kejang, anak saya kejang. Waduh Pak, Bapak kan tahu saya sambil tiduran gak bisa bangun, gak bisa bangun. Saya gak ada orang Pak, ini yang membangunkan saya, jadi saya gak bisa bangun untuk ke pintu, membukakan pintu. Cari dokter lain saja Pak, atau coba cari saya ke teman-teman saya sebut nama dokternya, ke dokter ini aja Pak. Enggak Bu, cepet ibu aja tolong Bu. Akhirnya saya paksakan dan saya benar-benar merayap. Saya turun pelan-pelan dari tempat tidur itu dalam posisi saya merayap. Saya merayap sampai ke depan pintu teras saya tuh, saya merayap. Saya di bawah karena saya sulit untuk bergerak. Dan kunci pintu memang sudah dibuatkan suami saya untuk di bawah, karena kalau kondisi saya memang nggak bisa bangun, jadi ditaruh di bawah, jadi saya bisa bukakan seperti ada kunci tambahan. Dan saya bukakan, dan yang membukakan pintunya itu orang tua dari pasien. Saya hanya bertanya, saya tidak mungkin bawa anak saya yang kejang kepada dokter yang sakit. Tapi luar biasanya, saya diangkat oleh orang tua pasien itu. Saya didudukkan sama ibu dari anak itu, didudukkan ke tempat kursi saya. Kemudian saya lihat anaknya habis kejang, jadi lemas sekali, pucat sekali. Dan saya akhirnya nolong anak ini, saya bisa tolong dan anak ini kembali bisa sadar lagi dan mereka akhirnya pulang. Ya. Singkat cerita, di situ saya pelan-pelan masuk ke kamar lagi. Saya sudah bisa berdiri. Jadi saya jalan ke kamar, saya pelan-pelan, saya masuk kamar. Tiba-tiba ada kemarahan. Saya bilang, Tuhan, aku yang manusia,
Inilah kesombongan saya ya waktu itu. Punya belas kasihan kepada anak itu. Aku saat ini yang terus-menerus minta pertolonganmu, kok gak dijawab. Bahkan saya rasakan sesuatu yang rasanya saya berdoa itu ada yang tertawa, ada yang apa, pokoknya macam-macam. Benar-benar serangan itu terlalu, saya nggak siap mungkin. Karena saya berpikir dulu iblis itu adalah di tempat-tempat yang memang harusnya iblis ada. Tapi ini kan rumah saya, yang juga saya tidak macam-macam, pakai macam-macam. Tapi kenapa Tuhan? Akhirnya saya ambil keputusan, mulai hari ini aku tidak mengenal Engkau. Itulah bodohnya saya, sombongnya saya. Akhirnya saya tidur, posisikan saya tidur, kemudian waktu itu masih belum ada remote lah ya, jadi ada tip di belakang di tempat tidur saya ada tip. Jadi saya tangan saya itu menggapai tip itu saya nyalakan ya, karena dulu kan belum remote ya. Kemudian saya masih manual. Saya nyalakan, saya bilang, Tuhan aku gak mau lagi mengikut Engkau. Engkau tidak ada. Dan tahu apa yang saya setel? Ternyata kaset khotbah KKR salah satu hamba Tuhan. Waduh, saya mau matikan, tangan saya udah gak bisa begini lagi untuk matikan. Akhirnya saya bilang saya tutup telinga. Saya salah setel kaset, saya nggak mau kok Tuhan, saya udah nggak mau lagi. Saya marah, kecewa, sedih, seperti ditinggalkan, seperti Tuhan itu di mana ya? Gitu. Akhirnya saya tidur, nggak tertidur lelap. Saya tapi tidak mau mendengar kaset itu karena saya pikir sudah, saya nggak mau dengar khotbah. Tiba-tiba waktu saya lagi setengah mungkin saya mau tidur, ya tiba-tiba saya ada dengar suara. Saya pikir seperti ada orang sedang memalu kayu. Saya pikir siapa ya? Di belakang saya itu kebun tebu gitu. Jadi ada sedikit halaman dan ada di situ ada tempat seperti sumur dan ada ini ya di kecamatan ya, di salah satu kecamatan, jadi tempatnya seperti itu. Saya pikir saya tidak ada panggil orang untuk membenarkan sesuatu di belakang gitu, tapi palu itu kuat, palu itu semakin kuat. Dan tiba-tiba saya bisa lihat saya bukan di tempat tidur, tapi saya sedang ada berlutut di bawah. Saya merasakan tiba-tiba roh saya dibawa dan saya ada di bawah sedang berlutut. Dan di hadapan saya adalah salib. Tapi saya tidak bisa lihat ke atas karena begitu tidak seperti yang digambarkan di film-film ya, sudah terlalu berdarah-darah, penuh darah. Dan saya tidak berani juga untuk melihat ke atas, tapi di situ saya tahu apa yang bunyi itu paku yang sedang ditancapkan di tangannya. Tiba-tiba ada suara secara audible. Saya tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi saya alami. Dia berkata, tiba-tiba saya mendengar suara, apa yang engkau rasakan, aku pun rasakan, bahkan lebih dari yang kau rasakan. Kata-kata itu
tidak pernah hilang sampai hari ini. Di tengah saya ngalamin apapun, saya tahu Tuhan tidak duduk diam di atas, tapi dia ikut di dalam apa yang kita rasakan. Dulu saya berpikir seperti orang ujian, dosen atau guru di depan, dan kita yang sibuk, capek ngurusin apa, menjawab pertanyaan, dan dia duduk-duduk. Saya pikir Tuhan seperti itu. Lihat di atas dan kita sendiri saja. Untuk gimana nih lulus atau enggak. Tapi ternyata dia bilang, aku ada. Bahkan lebih dari yang engkau rasakan. Hari itu saya nangis. Saya malu, tadi saya sombong. Sudah bicara bahwa aku gak mau kenal Tuhan lagi. Dan tiba-tiba Tuhan beri saya kekuatan. Mulai hari itu, saya mulai dipulihkan. Dan saya penasaran, apakah suara ketok-ketok itu apa dari kaset yang saya setel. Saya cek ulang-ulang, gak ada. Tapi ada kekuatan baru yang ada di dalam. Dan itu menerobos setiap sendi, setiap sel-sel saya. Semua mulai dipulihkan. Satu persatu sendi saya mulai dipulihkan. Mulai dari kaki, terakhir saya paling lama itu di leher. Saya bisa nengok ke kiri, ke kanan itu terakhir. Tapi kaki saya semua, bahkan saya akhirnya menyelesaikan tugas di daerah itu tepat seperti yang memang sudah ditetapkan 3 tahun. Tapi saya sangat bersuka cita karena saya menunjukkan Tuhan Yesus saya dahsyat. Selesai dari semua itu, sangat bersuka cita, saya sudah dan Tuhan pulihkannya banyak hal. Saya tidak bisa ceritakan di sini semua. Singkat cerita, waktu saya mau pindah, kebetulan masyarakat di situ pun sayang gitu ya, kami juga sama-sama saling memberkati gitu. Jadi kami seperti keluarga di sana. Mereka mau antar, bahkan mereka mau sewa bis untuk antar saya. Saya bilang nggak usah. Bahkan kami masih berhubungan dengan Pak RT yang dia bilang jangan pindah, kami tetap sediakan rumah kami, berprakteklah di rumah kami gitu. Tapi karena waktu itu saya harus pindah karena pekerjaan suami juga, jadi saya harus ke ibu kota provinsi, jadi saya pindah ke sana. Jadi waktu itu saya mau pindah dan kami semua sedang berkumpul di depan rumah ya, saling berfellowship. Bahkan dengan ibu ini saya belum ketemu di acara perpisahan saya karena memang dia sudah beda puskesmasnya. Jadi saya di situ sedang berkumpul dan tiba-tiba para medis ini beserta pasangannya datang menghampiri saya dan dia dengan tangan gemetar, dia pegang saya, maafkan saya. Tapi entah kenapa saya tidak merasakan sakit yang kemarin itu 1,5 tahun, bahkan saya sampai mau bunuh diri. Itu udah lupa waktu saya sudah bertemu tadi dengan Tuhan. Rasa sakit itu udah digantikan dengan sukacita yang penuh. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Terima kasih buat semuanya. Saya sudah temukan Tuhan saya. Akhirnya saya pindah ke ibu kota provinsi di sana. Setelah kurang lebih berapa bulan dari kepindahan saya, ada mungkin 2 atau 3 bulan, tiba-tiba sahabat saya menelepon. Dia berkata bahwa di sini ramai, katanya ibu dokter membalas apa yang dilakukan kepada ibu dokter, kepada orang yang membuat semua ini. Memang kenapa? Ternyata anaknya ada 1 yang meninggal dan meninggalnya cukup tragis. Kecelakaan. Waktu itu saya sempat bertanya dengan Tuhan. Tuhan, kan saya udah bertemu dengan Tuhan, udah gak perlu dibalas, gak perlu harus terjadi ini. Tapi ada jawaban yang berkata,
Engkau minta kesembuhan kepadaku gratis. Tapi orang yang meminta kepada kegelapan tidak gratis. Dari apa yang saya alami ini, tiba-tiba ada perubahan paradigma di hidup saya yang membuat saya mulai masuk ke dalam apa yang Tuhan rancangkan. Di perjalanan kehidupan saya, setiap saya mau misalnya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan saya, itu biasanya kalau saya buka praktek, tempat praktek saya jadi tempat doa. Pasien-pasien yang dikirimkan kepada saya, pasien-pasien yang tiba-tiba contohnya seorang anak bayi nangis terus, dia teriak, saya pikir mungkin perutnya kolik atau apa, tapi waktu saya mau taruh stetoskop saya, anak ini mendelik kepada saya. Tiba-tiba saya tahu, wah ini ada kegelapan gitu. Saya jadi cukup aneh, jadi dokter yang cukup aneh. Dan saya lihat begitu saya sedikit saya berdoa, saya bilang waktu saya taruh stetoskop ini seperti Tuhan yang memegang dia. Jadi waktu saya pegang stetoskopnya, dia mendelik dan tiba-tiba dia seperti ada suara yang melengking dan keluar dan anak itu tenang. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dan akhirnya ruang praktek saya lebih banyak dipakai tempat doa. Ada pergumulan di hidup saya ini apa ya? Kok di setiap hal saya mau lakukan untuk saya menambah saya sekolah untuk kepingin sekolah, tiba-tiba satu waktu ada saja yang membuat saya tidak berangkat. Bahkan tiba-tiba Tuhan bilang, saya pernah tawar-menawar, saya bilang, kalau aku bisa jadi spesialis, saya bisa menghasilkan uang lebih banyak untuk menolong pelayanan yang Tuhan mau. Tapi tiba-tiba Tuhan tidurkan saya, dia tengkurapkan saya. Saya tiba-tiba jatuh tengkurap di bawah dan saya terdengar Mazmur 23 itu seperti ada yang membacakan. Dan tiba-tiba dikatakan gini, aku tidak butuh uangmu, aku butuh engkau. Semenjak hari itu banyak sekali hal yang terjadi di kehidupan saya, sampai akhirnya nanti kita akan lanjut di seri selanjutnya bahwa saya masuk ke dalam yang namanya panggilannya. Tidak mudah untuk melewati segala sesuatu tanpa saya mengerti saya ini siapa. Karena saya berpikir begini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya di ladang-Mu, kenapa saya tidak sekolah teologi saja? Kenapa Engkau harus panggil aku yang sedang bertugas sebagai seorang dokter? Atau izinkan saya mengambil sekolah lagi teologi? Gak diizinkan juga. Itu yang membuat cukup membingungkan bagi saya, juga bagi keluarga saya. Karena sudah pasti keluarga saya pun berpikir saya seorang dokter. Kenapa lari? Kenapa tidak bertanggung jawab? Apalagi sekolah kedokteran kita boleh tahu habisnya banyak. Apalagi saya di swasta ya, jadi bukan di negeri. Jadi cukup banyak yang harus dikeluarkan. Saya pikir saya harus membalas semua, mengembalikan apa yang sudah orang tua saya berikan, dan saya mau dengan itu saya lebih lagi, saya belajar, saya menaikkan potensi saya untuk saya sekolah lagi. Bahkan di setiap saya mau lakukan, misalnya saya ingin ambil pekerjaan yang benar-benar saya full sebagai dokter di sana, ada saja yang tiba-tiba Tuhan itu buat sepertinya dibelokkan lagi. Saya nggak ngerti. Saya pikir ini apa Tuhan? Cukup menjadi kebingungan buat saya, tapi saya tetap jalanin. Akhirnya dari porsi yang
Oke, 50%, 50%, 50% di pelayanan, 50% saya ya bertugas. Sampai akhirnya saya buka praktek, dan kemudian saya juga belajar tentang klinik dan kecantikan dan sebagainya. Tapi selalu, bahkan pasien klinik kecantikan saya itulah orang yang saya layani. Tiba-tiba porsi itu jadi 60-40. 40 dokter saya, 60 lebih ke pelayanan. 70 terus. Sampai saya pikir, ini apa Tuhan? Sampai saya tiba-tiba masuk satu daerah. Dan Tuhan bilang, aku mau beri tugas kepadamu, lepaskan total doktermu yang kau pakai di sekuler. Waduh, saya nggak mau. Saya pikir Tuhan, 70-30 sudah cukuplah Tuhan. Tiba-tiba saya sudah bikin lamaran di satu rumah sakit yang saya mau masuk. Saya akhirnya masuk ke rumah sakit itu bukan sebagai saya mau kerja, tapi saya sebagai pasien. Kenapa? Tiba-tiba saya sakit sekali kepala saya, dan singkat cerita saya dicurigai ada tumor di temporal saya karena EEG saya terlihat di bagian temporalnya banyak gelombang-gelombang yang tidak normal. Akhirnya neurolognya bilang coba kita CT scan ya. Tapi waktu itu saya masih kan di opnam ya, dan di opnam saya ditengok oleh 2 orang dari gereja yang saya juga baru ikut belum lama, karena saya baru pindah di kota itu. Akhirnya mereka menengok saya karena dengar saya sedang sakit, dan satu kata yang keluar dari orang ini, "Ibu, jangan lari dari apa yang Tuhan sudah tentukan." Karena saya berpikir begini, waktu saya pindah kota yang baru, karena saya pindah berhubungan dengan pekerjaan suami. Jadi waktu saya pindah tempat yang baru, saya bilang, oh udah, puji Tuhan, saya mau lepas nih Tuhan, pelayanan udah terlalu banyak. Kenapa hidup saya jadi di pelayanan? Saya juga akan perlu banyak hal untuk saya, juga karir di apa yang sudah saya pelajari. Akhirnya dia bilang, Ibu lari, jangan lari dari apa yang sudah Tuhan tentukan. Saya seperti Yunus yang disuruh ke Niniwe, tapi saya lari dan akhirnya saya mungkin dimakan ikan dengan kepala saya sakit sekali. Dan akhirnya ibu itu pulang, kebetulan ada mama saya datang juga, saya bilang, oke, kita pulang hari ini. Jadi saya pulang paksa karena nggak diizinkan. Karena tiba-tiba setelah saya mendengar bahwa saya itu lari, saya di situ kembali lagi, saya minta ampun Tuhan, saya mau balik. Dan tiba-tiba semua sakit saya hilang. Akhirnya saya ada mama saya baru datang dari Jakarta, akhirnya saya pulang. Dokternya nggak izinkan, tapi dia bilang sebelum pulang pastikan dulu ya CT scan. Oke, saya CT scan, dan akhirnya saya pulang. Kami sudah pulang itu langsung jalan-jalan karena memang sudah nggak ada sakit kepala, dan saya sudah temukan lagi saya ini lari, dan CT scan saya dicek normal. Jadi saya tahu saya nggak bisa lari. Akhirnya saya pindah lagi ke kota karena tugas suami lagi, dan di kota itu Tuhan bilang, aku berikan banyak yang harus kamu kerjakan, tapi total berhenti, jangan pernah berpikir untuk pergunakan ilmu yang kau belajar di fakultas kedokteran untuk sekuler. Jadi di situ saya ambil keputusan, walaupun tidak mudah ya, saya tetap aja masih kadang-kadang mau rasanya, aduh ingin nyoba lagi gitu, ada kesempatan lagi. Tapi saya belajar taat dan saya masuk ke dalam panggilan
yang nanti di seri selanjutnya kita akan lihat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini, tetapi saran dari beberapa teman-teman supaya kita semua juga tahu basic dasar landasan kamu membagikan apa yang kamu dapatkan di perjalanan hidupmu dan kamu mau sharekan di YouTube. Jadi akhirnya saya berpikir ini harus juga disampaikan supaya mungkin bisa memberkati, dan saya pikir juga semua yang saya alami bukan untuk menunjukkan siapa saya, tetapi untuk menunjukkan siapa Tuhan saya. Jadi semua ini sekali lagi bukan karena kuat, hebat, gagah seseorang, tapi hanya bagaimana Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, itu yang hebat. Untuk itu saya ceritakan ini semua bukan untuk kesombongan, tapi justru di sini melihat bagaimana seorang yang tidak ada apa-apanya, yang tidak kuat kalau tidak bersama Tuhan. Buktinya saya sudah pernah mau bunuh diri. Itu tanda saya bukan orang hebat, tapi saya bersama dengan Tuhan yang hebat. Tuhan yang terus tidak pernah gagal dengan rancangannya, sekalipun mungkin dunia bisa katakan gagal, rancangannya nggak pernah gagal. Semoga ini bisa memberkati. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikian nanti tingginya jalanmu dari jalanku. Perbedaannya begitu jauh. Rancangan hidup saya sama sekali tidak terpikir pun tidak untuk saya masuk ke dalam yang namanya ladang Tuhan. Saya hanya berpikir saya akan menjadi dokter yang baik. Tapi Tuhan punya rancangan yang lebih. Untuk itu saya akhiri di sini. Semoga kesaksian ini bisa memberkati, dan untuk selanjutnya bisa diikuti di video tentang perkenalan saya yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.